Imam Sufyan Tsauri itu. Beliau membeli gelar kepada diri beliau, dan itu pun gelar yang tidak bagus ya sebenarnya, supaya mengingatkan dengan kesalahan diri sendiri, itulah bukan dengan mengingatkan perkara kebaikan sendiri. Nah, lalu kata Imam Sufyan Tsauri, kullu syai'in azhartuhu min amali fala uidduhu syai'an li'ajzi misalina 'anil ikhlas idza ra'ahun nas. Setiap segala sesuatu yang kutampakkan daripada amalku, kata beliau, aku tidak pernah mengingat-ingatnya. Li'ajzi amsalina 'anil ikhlas, karena seperti kami ini, kata beliau, lebih sulit, lemah sekali untuk yang namanya ikhlas. Idza ra'ahun nas, apabila manusia banyak melihat amal yang kukerjakan. Wa kana yaqulu qalla 'alimun takabbara khatan dia illa wa yatrukul ujub. Qalla 'alimun takabbara khalqata durusihi. Sangat sedikit, kata Imam Sufyan Tsauri, orang alim itu besar pengajiannya, terkecuali wa yatrukuhul ujubi, terkecuali banyak sekali penyakit ujub, penyakit berbangga diri, binafsihi, dengan dirinya. Sedikit sekali, kata beliau, orang alim itu bila sudah banyak manusia yang ikut pengajiannya, itu sangat sulit, kata beliau, untuk menjaga hati. Kebanyakannya akan masuk penyakit ujub. Tapi jangan dikatakan pengajian-pengajian yang manusia banyak itu dikatakan orang itu banyak ujub, tidak. Yang penting inilah, kita apabila sudah ada guru mursyid kita yang mengizinkan kita mengajar, berarti beliau sudah tahu dengan kebatinan kita, oh ini pantas untuk mengajar, ini tidak pantas. Makanya dahulu bila orang-orang dahulu tuh bila ingin mengajar atau membuka pengajian, itunya pulang kampung dahulu, datangi gurunya, wahai guru, sampean izinkan saya kah untuk mengajar, karena kebutuhan daripada masyarakat minta saya mengajar. Jadi kata beliau, silahkan nak mengajar. Baru mereka mengajar. Kalau sekarang tidak, belum selesai pesantren membuka pengajian dah ada tuh Pak. Ada, belum selesai mondok telah cuma sekedar 2 tahun membuka pengajian besar-besaran. Caranya bagaimana supaya besar tadi? Diundangnya para habaib. Nah, sedangkan kita ini dengan para habaib, orang-orang awam ini senang dengan habaib, lalu manusia banyak datang. Memang beda adalah orang yang buka pengajian itu karena Allah, dengan karena ingin dikenal manusia, itu beda Pak. Akhir-akhirnya itu beda. Jadi ini cerita yang pernah terjadi inilah. Ada seseorang yang memondok cuma 2 tahun, belum bisa membaca kitab Pak. Karena biasanya 2 tahun itu belum bisa baca kitab. Lalu dia membuka pengajian besar-besaran dengan cara apa? Awal mulanya dia membuka pengajian itu habib-habib yang diundangnya itu yang ceramah. Lalu karena kita sebagai orang awam ini senang dengan para habib, lalu banyak manusia. Setelah banyak manusia, tidak diundangnya lagi habib, dia yang ceramah. Jadi buku yang dia baca, kitab yang dia baca itu adalah buku terjemahan yang seperti kita baca subuh minggu inilah, subuh minggu seperti ini nah. Kalau ini kan buku buku Arab gundul inilah. Kalau yang sebelum-sebelumnya, nah, jadi baca Latin begitu. Lalu karena inilah niat membuka pengajian tadi bukan karena Allah, lalu terjadi pembunuhan di sana. Pembunuhan. Nah, setelah itu mulai bubar tuh pengajiannya, tinggal sedikit. Jadi kalau orang itu memang karena Allah, itulah akhirnya akan Allah. Tapi karena manusia itu ujung-ujungnya, walaupun di tengahnya karena Allah, nanti ujung-ujungnya karena manusia lagi. Awal mulanya terkenal banyak, sekarang semakin sedikit. Sampai orang-orang itu, wah, berpikir alim besar. Kalau alim besar inilah, maka berani membuka
pengajian itu silakan yang ingin bertanya layangkan kertas, ditulis di layangkan pertanyaan di kertas. Banyak bertanya. Jadi kita pada waktu masih mondok sekitar 3 tahun kita mondok ikut pengajian beliau. Karena melihat manusia banyak telah ikut pengajian habaib banyak di sana, ikut juga. Ternyata di dalam tanya jawab tersebut ternyata hukum-hukum Allah Ta'ala banyak yang salah disampaikannya. Nah mulai itu saya tidak ikut lagi pengajian orang tadi. Karena tidak bisa nih lah menuntut ilmu agama itu tidak bisa cuma sekedar 2 tahun, tidak bisa, tidak cukup. Orang yang 10 tahun aja mengaji menurut ilmu agama di pesantren, apabila gurunya tidak mengizinkan untuk mengajar, tidak mengajar dia. Ini cuma sekadar 2 tahun bukan pengajar. Tertipu daya manusia. Itu buktinya tadi. Terjadi pembunuhan. Coba anehnya adalah di pengajian terjadi pembunuhan. Karena bercampur baur manusia, perempuan dengan laki-laki bercampur. Tidak bisa dikontrol lagi dah. Kalau orang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala itu akan datang dengan sendirinya. Dan kadar banyaknya manusia yang mengaji di pengajian kita misalnya itulah, itu tergantung memang sudah daripada Allah Ta'ala. Karena ulama ummatikal anbiya'i bani Israel, orang-orang alim di kalangan umatku kata Rasulullah itu sama persis seperti nabi-nabi zaman dahulu. Kalau muridnya sedikit tapi istiqomah sampai beliau meninggal dunia, muridnya segitu-gitu aja, itu berarti seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi ulama-ulama akhir zaman ini kata Rasulullah itu sama dengan kedudukan daripada nabi-nabi dahulu. Kalau muridnya banyak itu seperti Rasulullah, seperti Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau muridnya sedikit dan istiqomah sampai beliau meninggal dunia sedikit begitu pula, berarti yang dia perpegangi, yang dijahirkan Allah Ta'ala kepada ulama tersebut berarti dia seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang tidak punya murid sama sekali, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Jadi jangan bingung, masa alim besar begitu tapi tidak punya murid ya. Ada muridnya satu belajar berhenti, datang lagi satu berhenti lagi, datang lagi satu berhenti lagi. Jangan suudzon lah, jangan berburuk sangka. Tapi yang penting istiqomah tadi, mengajarnya istiqomah. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan di dalam hati kita, membukakan hati kita, membersihkan hati kita, dan diberikan cahaya ke dalam hati kita, sehingga perkara-perkara yang kita kerjakan di dalam sehari sampai menuju akhir hayat kita itu merupakan yang namanya albirru, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menurut ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan kita kekuatan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, diberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khotimah, dikumpulkan berserta Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'ala bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.